Assalamualaikum sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, sesama penderita GERD, anxiety, dan asam lambung dimanapun teman-teman semua berada, baik yang sudah sembuh ataupun yang sedang masih berjuang. Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkhusus untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang melawan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung, saya doakan semoga teman-teman semua lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman ya, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dan saya ingin kembali bercerita ataupun membagikan pengalaman saya kepada teman-teman tentang tata cara saya ataupun tips-tips saya dalam menghadapi penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin membahas tentang rasa, bukan tentang rasa cinta teman-teman ya. Di sini adalah rasa yang paling eksis di kalangan penderita GERD, anxiety, dan asam lambung, yaitu rasa takut mati. Apa kabar teman-teman semua? Apakah teman-teman masih merasakan rasa takut mati seperti yang saya rasakan dulu? Apakah teman-teman masih ragu akan hari esok teman-teman? Apakah teman-teman merasa bahwasanya ini adalah detik-detik terakhir teman-teman berada di dunia ini? Nah, memang seperti itulah teman-teman ya. Sensasi bawaan yang ditimbulkan oleh GERD, anxiety, dan asam lambung ini memang seperti ini. Dan di sini saya akan membagikan tips, membagikan pengalaman saya, cara saya untuk melawan rasa takut mati tersebut. Jadi tidak usah berlama-lama teman-teman, saya akan langsung menceritakan. Jadi hal yang pertama harus kita pahami untuk menangkal rasa takut mati ini adalah bahwasanya, satu, ajakan pikiran ke arah hal-hal yang negatif itu adalah efek dari pikiran kita yang terlalu ngaco. Jadi rasa takut itu tidak beralasan teman-teman. Jadi bisa saya pastikan bahwasanya di sini adalah hoax teman-teman ya. Tapi saya paham sekali akan tidak mudah sekali meyakinkan kepada teman-teman semua untuk tidak takut dengan hanya meyakinkan bahwa itu adalah pikiran bias dari pikiran yang terlalu ngaco. Baik, akan saya tambahkan lagi sebagai ibaratnya apa ya, karena satu aspek itu tidak akan cukup, semuanya akan bekerja secara secara solid satu persatu hingga membangun sebuah kekuatan. Nah seperti itu teman-teman. Untuk alasan yang pertama bahwasanya jangan mengikuti rasa takut karena itu adalah hoax. Kemudian yang berikutnya adalah teman-teman harus, ini wajib sekali teman-teman harus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sesuai dengan keyakinan dan agama teman-teman masing-masing. Jadi ini sangat penting sekali teman-teman. Karena apa? Agama itu adalah landasan kehidupan kita. Porosnya manusia itu adalah spiritual teman-teman. Jadi perkuat hubungan kita dengan Sang Pencipta. Agama adalah sebuah konsep ketuhanan yang tentunya akan bisa mengajari Anda tentang nilai-nilai keikhlasan, kesabaran, dan juga termasuk kematian itu sendiri. Jadi di sini peran agama adalah sangat sentral teman-teman ya. Saya ulangi sekali lagi, di sini peran agama sangat sentral. Nah, kemudian kita mulai masuk ke dalamnya. Masuk kita ke dalamnya yaitu pada poin keikhlasan teman-teman. Jadi untuk melawan rasa takut mati itu kita perlu keikhlasan teman-teman. Kita harus wajib menyadari kodrat kita sebagai makhluk hidup yang ada di dalam muka bumi ini. Kodratnya adalah mati teman-teman. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini semua akan menemui kematian. Nah, apakah ketika dulu teman-teman hadir ke dunia ini, lahir ke dunia ini itu atas permintaan dan kemauan teman-teman sendiri? Tentunya tidak teman-teman. Kita lahir ke dunia ini adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitupun sebaliknya. Kematian itu tidak bisa kita minta, tidak bisa juga kita hindari. Dan selanjutnya
poin yang tidak kalah penting dari usaha kita untuk melawan rasa takut mati ini adalah perbuatan baik. Jadi untuk teman-teman yang sekarang itu sedang risau, cemas, takut mati, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya teman-teman. Pada intinya siapkan bekal untuk nantinya kita menyongsong hari kematian itu. Di sini bukanlah tentang bahwasanya perasaan takut itu akan menjadi kenyataan. Akan tetapi yakinlah teman-teman bahwasanya perbuatan baik, amal ibadah, menolong kepada sesama itu akan membuat kita tenang dan tidak takut menghadapi kematian. Dan juga perlu saya tegaskan teman-teman ya, ini selaras dengan apa yang saya rasakan dulu, pengalaman yang saya alami pada awal-awal pertama saya itu merasakan takut mati sebelum saya bisa menaklukkan rasa takut itu. Jadi seperti ini teman-teman, silahkan disimak. Ini konsep penyembuhan dari saya. Silahkan teman-teman menyimak. Jika memang ini teman-teman rasa bermanfaat, silahkan terapkan pada konsep penyembuhan diri Anda juga. Dan saya akan selalu berdoa supaya teman-teman juga dimudahkan kesembuhannya. Jadi seperti ini teman-teman. Saya dulu juga sama seperti teman-teman, bahwasanya saya tuh pada awal-awal saya tuh takut mati. Saya kecil-kecil dulu sudah takut mati teman-teman, karena saya terkena penyakit ini sudah dari kecil dan saya merasa takut mati dan saya pun ragu akan hari esok saya. Nah, jadi saya tuh selalu berdoa teman-teman. Saya tuh selalu berdoa agar saya tuh bisa diberikan hidup. Harapan saya ini saya bisa hidup beratus-ratus tahun. Tapi ketika saya sudah saya dapatkan poin-poin dari apa yang sebenarnya harus saya pelajari dari yang namanya agama. Nah, di situ saya dapat poin positifnya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Jika teman-teman itu merasakan hal yang sama dengan saya dulu, ya percuma saja jika seandainya kualitas hidup yang teman-teman miliki adalah seperti ini. Teman-teman mau hidup lama tapi di bawah tekanan hari-hari, merasa cemas takut mati terus, tapi hidup teman-teman lama. Nah, teman-teman pasti akan tersiksa akan hal itu. Nah, lebih baik singkirkan perasaan takut mati itu, buat perasaan kita enjoy sekarang dan nikmati hidup selayaknya orang normal. Jadi ada sebuah pepatah itu begini teman-teman. Saya mengutip juga ini ya. Jadi di dunia ini yang terpenting bukanlah berapa lama kita hidup, akan tetapi seperti apa kita itu hidup. Nah, itulah jadikan pedoman untuk melawan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini teman-teman. Ketika teman-teman tidak bisa move on dari perasaan takut teman-teman, ya teman-teman tidak akan bisa berubah. Hanya teman-teman sendirilah yang bisa mengalahkan rasa takut mati itu. Saya di sini memberikan cara-cara seperti ini. Jika tidak teman-teman praktekkan, tidak teman-teman betul-betul meresapi poin-poin yang yang telah saya sampaikan, ya percuma saja. Percuma saja teman-teman. Di sini bukanlah tentang caranya teman-teman. Cara itu semuanya itu adalah konsep. Yang terpenting itu adalah di hatinya teman-teman. Di hati teman-teman bisa mendapatkan arti dari nilai-nilai keikhlasan. Nah, teman-teman akan terbebas dari rasa takut mati. Perlu saya jelaskan kepada teman-teman bahwasanya di sini saya juga bukanlah orang yang suci. Saya bukanlah orang yang yang putih-putih amat. Saya masih kurang sekali dalam ilmu agama. Akan tetapi saya bersyukur sekali ketika saya dulu pernah diberikan penyakit ini, dan itu lebih mendekatkan saya kepada Sang Pencipta, lebih mengingatkan kembali akan nilai-nilai agama. Dan saya bersyukur saya sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya tidak menjadi manusia yang lalai di dalam beragama. Nah, mungkin itu teman-teman yang ingin saya bagikan kepada teman-teman. Itulah cara saya untuk mengatasi rasa takut mati. Untuk teman-teman yang merasa video ini masuk di dalam konsep penyembuhan teman-teman, silahkan diadopsi. Jika tidak juga tidak apa-apa. Sekian dari saya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.